Bangsa Indonesia akhirnya mendapatkan peran yang sangat signifikan. Bangsa Indonesia akhirnya mendapatkan peran yang sangat penting di dalam percaturan dunia. Ini setelah Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, ditunjuk sebagai presidensi G20 atau ketua dari negara-negara maju yang tergabung dalam 20 negara yang perekonomiannya terbesar di dunia. Dalam beberapa hari ini, Presiden Joko Widodo menghadiri KTT G20 di Roma. Di sana dia mendapatkan sambutan luar biasa dari negara-negara anggota Forum Kelompok 20 ini. Mulai dari Presiden Amerika Serikat, Presiden Italia yang sekarang menjadi ketuanya sebelum beralih ke Indonesia, juga negara-negara lain. Berbagai pertemuan baik bilateral, multilateral, dan kemudian trilateral dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo di Roma, tempat KTT G20 ini. Nah, ini menarik karena Indonesia dianggap salah satu negara anggota yang memiliki tren bagi perekonomian dunia. Dan karena itu dia berhak untuk menjadi ketuanya dari negara-negara maju ini. Nah, kenapa Presiden Joko Widodo yang tadinya hanya seorang tukang kayu, wali kota Solo, kemudian sebentar menjadi gubernur DKI, dan kini menjadi presiden untuk periode kedua, berhasil menembus kekuasaan yang besar dan mendapatkan pengakuan dunia tentang kepemimpinannya ini. Rasanya saya setuju dengan salah satu ahli dari Australia dalam perbincangan di sebuah channel YouTube. Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini sangat efektif di dalam pemerintahannya. Sehingga banyak sekali program-program di negeri ini yang tadinya tidak berhasil dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya menjadi berhasil ditembus oleh presiden yang berasal dari Solo ini. Nah, di periode pertama, Presiden Jokowi sengaja tidak memainkan peranan internasionalnya. Suatu saat saya bertanya kepada orang-orang yang dekat dengan beliau, kenapa Presiden Jokowi tidak menggalang kekuatan internasional untuk memperkuat legitimasinya, sekaligus bisa mengkonsolidasikan kekuasaan agar program-program di dalam negeri menjadi berhasil? Jawabannya yang di luar dugaan saya. Karena Presiden Jokowi punya pendapat yang lain. Menurut orang-orang itu, menurut sumber yang bisa dipercaya itu, Jokowi yakin bahwa kalau kemudian dia berhasil membangun Indonesia, maka dengan sendirinya akan dapat pengakuan dunia. Kalau dia biasa berhasil membawa Indonesia ini dari berbagai goncangan ekonomi, maka dengan sendirinya dunia internasional akan memperhitungkan Indonesia, sekaligus juga akan memperhitungkan kepresidenannya. Dan sekarang ini terbukti. Kalau kita melihat berbagai agenda yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama beberapa hari di Roma, kita menyaksikan betapa dunia internasional sangat menghormati presiden kita. Kita mengetahui bahwa bagaimana ketika dia mendatangi satu forum, sejumlah peserta yang orang-orang asing ini melakukan standing applause, menyambut kedatangan Jokowi dengan penuh semangat. Dan saya yakin dengan timnya yang sangat kuat, dengan orang-orang yang menggalang kekuatan internasional menjadi ambasadornya Indonesia, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani
dan kemudian Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi, Presiden Jokowi akan menjadi pemimpin G20 atau kelompok 20 negara-negara termasuk Uni Eropa ini menjadikan Jokowi bisa memimpin dengan efektif dan efisien 19 negara-negara maju plus Uni Eropa selama dalam kepemimpinannya sebagai presidensi G20. Itu akan terjadi mulai 1 Desember 2021. Dan dalam waktu depan, dalam waktu yang tidak akan lama lagi, Indonesia juga akan menjadi perhatian dunia ketika Indonesia menjadi tuan rumah bagi KTT ini. Bagi KTT G20. Jadi, kadang-kadang seorang presiden, seorang pemimpin harus punya keyakinan terhadap jalan yang diambil. Dulu banyak orang melecehkan Presiden Jokowi yang dianggap tidak bisa pandai berbahasa Inggris, yang tidak pede untuk kemudian bertemu dengan negara-negara maju lainnya. Bahkan sangat jarang beliau bersedia menghadiri pertemuan-pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh PBB. Tapi ternyata itu hanya taktik. Tapi itu ternyata hanya strategi. Presiden Jokowi tampil di dalam kancah internasional dalam momentum yang tepat dan langsung melejit memimpin 20 negara-negara maju yang sangat menentukan pertumbuhan, kemajuan, dan kesejahteraan dunia ini. Ya, kadang-kadang kita seringkali tidak menghormati, tidak menghitung pemimpin kita, tapi justru dunia internasional yang menghargainya. Rasanya saatnya bangsa Indonesia bangga dengan negeri kita, sekaligus bangga dengan para pemimpin kita. Ngopi ini bersama Arif Affandi.